Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Carilah Perkara di Atas. Di tahun yang lalu, sudah berapa kali kita beribadah? Seberapa rajin nih kita tepat waktu? Bahkan mungkin beberapa dari kita bisa berkata bahwa saya sudah puluhan tahun rajin beribadah. Itu semua baik. Allah sendiri menegaskan pentingnya ibadah dan persekutuan. Rajin melakukan ritual itu harus dipertahankan. Tetapi hati-hati karena bisa menjadi perkara yang menjatuhkan kita. Mari kita sama-sama belajar dari Markus 7 ayat 1-23. Di situ orang Farisi dan ahli Taurat sedang mempermasalahkan masalah yang sederhana, di mana murid-murid Yesus makan tanpa membasuh tangan. Padahal ada banyak kolam penyucian di mana-mana. Bejana batu untuk membasuh tangan adalah hal yang umum dijumpai. Mereka dengan serius menjaga tangan dari kenajisan, tapi lalai menjaga hati. Tetapi Yesus tidak memberi jawaban secara langsung. Yesus mengutip dari Nabi Yesaya. Dalam kitab Yesaya 29 ayat 13, di situ dituliskan, "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dengan kata lain, bukan tangan yang kotor, tapi hati yang kotor. Orang Farisi dan ahli Taurat menjaga tradisi, tetapi mengabaikan perintah Allah dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Dan itu adalah hal yang sia-sia. Bukan karena mereka tidak beribadah, tetapi karena ibadah mereka tidak mengubah hati. Kemudian apa yang Yesus ajarkan? Yesus mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang keluar dari manusia yang dapat menajiskannya. Artinya masalah manusia bukan di luar, tetapi di dalam hati. Tuhan Yesus juga menambahkan bahwa dari dalam hati timbul pikiran jahat, percabulan, keserakahan, kesombongan. Artinya ritual tidak bisa menyelesaikan masalah. Air bisa membersihkan tangan, tetapi tidak membersihkan hati. Ternyata masalah ini sudah dialami Israel sejak lama, tetapi tidak pernah selesai. Karena itu Allah membuat perjanjian baru dalam Yeremia 31 ayat 33. Di situ dituliskan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Kemudian perjanjian ini digenapi dalam diri Yesus Kristus, di mana firman itu tidak lagi di batu, tidak lagi di tiang-tiang rumah, tetapi di dalam hati. Yeremia bernubuat sebelum Yerusalem dihancurkan, dan arkeologi membuktikan bahwa kota itu hancur berulang kali. Kemudian ditemukan segel untuk mengesahkan surat dengan nama-nama Ibrani. Artinya orang-orang pada zaman Yeremia aktif secara agama. Administrasi negara atau kota dijalankan dengan sistem religius, tapi iman mereka merosot. Pertanyaannya, bagaimana firman bisa ditulis di hati yang keras seperti batu? Setelah Yeremia, Tuhan berbicara kepada Yeskiel
dan Yeskiel menjelaskan bagaimana janji kepada Yeremia itu digenapi. Dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27, di situ dituliskan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan berbicara pada Yeskiel di pembuangan. Artinya Israel tidak bertobat dari kesalahannya hingga dibuang pun masih sama. Tuhan tidak menambal hati yang lama. Tuhan mengganti hati yang lama dengan hati yang baru. Maka dari itu kita butuh Yesus Kristus. Caranya adalah dengan lahir baru. Dan lahir baru hanya bisa terjadi karena Yesus menyalibkan manusia lama dan membangkitkan manusia baru. Manusia baru yang tidak lagi fokus pada hal-hal duniawi, tetapi kepada perkara-perkara surgawi, terhadap perkara-perkara yang di atas. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarkan orang lain datang membawa standar. Yesus datang membawa cermin. Karena hidup harus terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang dunia membayar harga untuk hal yang sia-sia. Mereka datang bukan untuk diubahkan, bukan untuk belajar, tetapi untuk repot-repot menghakimi. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka jauh-jauh datang dari Yerusalem ke Galilea, hanya mempermasalahkan orang tidak cuci tangan. Yesus menegur orang Farisi bukan karena mereka kurang rohani, tetapi karena mereka terlalu sibuk mengurus hal-hal lahiriah, sementara hati mereka jauh dari Allah. Mereka hafal hukum, mereka rajin menjalankan tradisi, namun gagal mengenali Tuhan yang berdiri di depan mata mereka. Dan peringatan itu juga ditujukan kepada kita hari ini. Jangan sampai kita sibuk membangun nama, sibuk membangun posisi, kenyamanan, tetapi kehilangan kerinduan akan Kristus. Jangan sampai kita tahu banyak tentang Tuhan, tetapi tidak lagi hidup di hadapan Tuhan. Karena mencari perkara di atas bukan soal kelihatan rohani, tetapi soal hati yang terus diarahkan kepada Kristus di tengah dunia yang menarik kita ke bawah. Mari kita fokuskan lagi untuk mencari perkara-perkara yang di atas, mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.